Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan mengadakan ujian karya tulis ilmiah yang akan dimulai dari teman kita Amanda Hafizah kepada Bapak Karim untuk memberikan sedikit penjelasan bagaimana nanti menyampaikannya, bagaimana cara menjawab dan adab-adabnya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Para santri semuanya, syukur alhamdulillah kita pada pagi hari ini diberi kesehatan, kekuatan untuk melaksanakan kegiatan ujian KTI yang akan dilaksanakan pada pagi hari ini. Tidak lupa selawat beriring salam kita sampaikan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para santri semuanya, kalian Amanda dipersilakan untuk mempresentasikan karya ilmiah kalian. Persilakan. Baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya berterima kasih atas Dewan Juri yang telah mempersilahkan saya untuk mempresentasikan karya tulis ilmiah saya. Perkenalkan, nama saya Amanda Hafizah, saya berasal dari kelas 12 IPS dan ingin minta izin kepada Dewan Juri untuk mempresentasikan karya ilmiah saya yang berjudul Pengaruh Sistem Pembelajaran Umum dan Pondok terhadap Karakter Siswa Remaja SMA Babu Salam. Latar belakang saya mengambil judul ini karena seperti yang kita tahu bahwa remaja di zaman sekarang ini bisa dibilang sangat rentan dan mengkhawatirkan dalam segi karakter. Dan karakter itu sangat erat hubungannya dengan moral. Jika berbicara soal karakter, terdapat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 yang menyebutkan bahwa pendidikan berfungsi untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk karakter serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Dari undang-undang tersebut kita bisa mengambil kesimpulan bahwa sebuah pendidikan atau pembelajaran bisa meningkatkan atau mengembangkan pola pikir dan mindset kita sebagai siswa yang kemudian berpengaruh terhadap karakter atau perilaku dalam sehari-hari. Berbicara soal karakter, terdapat pula firman Allah dalam surat Al-Qalam ayat 4 yang berbunyi Wa innaka la'ala khuluqin azim, yang artinya yaitu sungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang luhur. Dan kemudian terdapat pula hadis riwayat Imran yang mengatakan tentang karakter yang berbunyi Innallaha azza wa jalla la ya'jabu minasyabbil laysat lahu subwah, yang artinya yaitu sesungguhnya Allah Ta'ala benar-benar mengagumi pemuda yang tidak memiliki sobah. Sobah sendiri artinya adalah kecenderungan terhadap sesuatu yang negatif atau buruk. Baiklah, dari penjelasan latar belakang tersebut, saya akan merumuskan masalah yang pertama, yaitu mengapa karakter remaja dan sistem pembelajaran umum dan pondok itu saling berpengaruh. Dan yang kedua, apakah pengaruh yang ditimbulkan dari sistem pembelajaran yang tidak sesuai dengan karakter siswa remaja? Dan yang ketiga, bagaimana peranan sekolah dalam menanggulangi penyimpangan karakter pada remaja? Oleh karena batasan waktu dan wawasan yang penulis ketahui, maka dari itu saya sebagai penulis ingin membatasi karya tulis ilmiah ini hanya dalam seputar lingkungan SMA Babu Salam saja. Oke lah, baiklah, saya akan masuk ke bahasan yang pertama. Mengapa karakter remaja dan sistem belajar umum dan pondok itu saling berpengaruh? Dalam dunia pendidikan dibutuhkan segala kebutuhan pendidik itu semakin kompleks dan dibutuhkan beberapa sistem pembelajaran. Seperti di sekolah SMA kita ini, sistem pembelajaran kita mempunyai dua, yaitu ada sistem pembelajaran
pondok atau yang disebut dengan kurikulum pondok, dan juga sistem pembelajaran umum atau yang biasa disebut dengan kurikulum umum. Dua sistem tersebut diselenggarakan guna untuk melahirkan atau menciptakan output atau outcome, yang berarti sistem pembelajaran ini tidak hanya mengajarkan tentang ilmu agama saja, melainkan juga menambah atau mengembangkan wawasan atau pengetahuan umum ke siswa. Jadi maka dari itu, oleh berkembangnya kemampuan atau pemikiran umum tersebut, maka akan berpengaruh terhadap karakter atau aktivitas siswa dalam kehidupan sehari-harinya. Terdapat faktor pendukung yang mengaitkan antara sistem pembelajaran dengan karakter siswa. Yang pertama itu ada faktor guru atau faktor pengajar. Jadi guru merupakan satu komponen utama dalam menyelenggarakan atau mengelola strategi pembelajaran, apakah itu berkualitas atau tidak. Sehingga dengan cara itu siswa pun juga mempunyai kualitas yang bagus. Kemudian ada faktor lingkungan. Faktor lingkungan bukan faktor yang sangat amat mempengaruhi karakter siswa, karena disitulah terjadi proses imitasi, yang artinya proses tiru meniru antara warga sekolah. Contohnya saja, seperti saya sendiri, sewaktu sebelum saya masuk ke SMA Abu Salam, saya sendiri adalah orang yang kepribadiannya jauh dari kata religius. Tetapi setelah saya masuk ke sini dan saya mengikuti semua yang dilakukan oleh teman-teman saya, dan saya mencoba untuk merubah diri. Kemudian masuk pembahasan yang kedua, yaitu apakah pengaruh yang ditimbulkan dari sistem pembelajaran yang tidak sesuai dengan karakter siswa remaja. Jadi tak bisa dipungkiri bahwa seorang siswa ataupun banyak siswa itu jenuh dan bosan dalam belajar. Dan hal itu pun dikarenakan karena sistem pembelajaran yang mungkin tidak sesuai dengan karakternya atau keinginannya. Gimana? Sudah? Belum. Belum? Silakan. Lanjut. Beberapa pengaruh yang ditimbulkan dari sistem pembelajaran yang tidak sesuai dengan karakter siswa, yaitu dapat terjadinya suatu penyimpangan. Contohnya saja seperti cabut dari kelas atau merokok. Hal itu dikarenakan karena mereka mungkin merasa frustasi atau stres dalam mempelajari atau memahami suatu pelajaran. Dan oleh karena terjadi itu, mereka ingin menyenangkan atau ingin membuat diri mereka lebih bebas dengan cara melakukan sebuah kesenangan yang mungkin akan terjadi suatu penyimpangan, yaitu seperti cabut dari kelas dan merokok. Nah, kemudian adalah pembahasan yang ketiga, peranan sekolah dalam menanggulangi penyimpangan karakter pada remaja. Pertama-tama dilakukan adalah untuk meningkatkan pendidikan karakter dan pendidikan moral yang sebagai modal awal untuk menanamkan sebuah kepribadian yang baik untuk memulai masa depan. Kemudian menciptakan lingkungan sekolah yang harmonis. Yang maksud dari harmonis ini adalah terciptanya hubungan antara siswa dengan siswa maupun siswa dengan guru itu baik, agar bisa menciptakan suatu hubungan agar tercipta kualitas dalam belajar dan dalam karakter siswa tersebut. Kemudian sarana dan prasarana. Jadi sarana dan prasarana ini juga penting dilakukan oleh sekolah karena itu bisa menunjang atau menumbuhkan gairah siswa untuk belajar. Dan kemudian adalah peraturan dan sanksi. Faktor ini merupakan faktor yang paling sangat dipengaruhi karena apabila sekolah mempunyai peraturan dan sanksi yang tegas, itu akan menyebabkan siswanya menjadi disiplin serta berperilaku baik. Ada istilah yang menyebutkan bahwa peraturan itu dibuat untuk dilanggar.
Nah, hal itu harus segera dihapuskan karena jika tidak dikendalikan, maka siswa akan menjadi lebih menyimpang lagi. Kesimpulannya dia? Ya. Udah. Alhamdulillah. Terima kasih dan Ustaz. Saudara Amanda, Iya, Ustaz. tadi sudah kalian presentasikan karya ilmiah kalian. Ya. Apa yang melatar belakangi sehingga kalian menulis judul pengaruh sistem pembelajaran umum dan pondok terhadap karakter siswa remaja SMA Babu Salam ini? Coba kalian ceritakan mengapa kalian menulis judul ini? Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Om Karim selaku Dewan Juri. Di satu sisi, mengapa saya mengambil judul ini? Karena saya sendiri juga merasakan, sebagai besar saya merasakan hal tersebut selama saya belajar di sini. Dan di sisi lain, saya juga ingin menganalisis dan menyampaikan opini atau pendapat saya tentang hubungan antara karakter dengan sistem pembelajaran umum di pondok di sekolah ini. Terima kasih pada Pak Karim. Putri Amanda Hafizah. Sejauh ini Amanda memilih judul ini adalah pencerminan pada pengalaman pribadi. Sejauh mana pengaruh sistem pembelajaran umum itu terhadap karakter peserta didik, dan sejauh mana pula pengaruh sistem pembelajaran pondok terhadap karakter, mana yang lebih dominan untuk membentuk karakter yang Ananda sebutkan tadi? Mana yang lebih dominan untuk pembentukan karakter yang Ananda cukup menjadi pengalaman yang sungguh sungguh besar pengalamannya sehingga Ananda memilih judul ini. Jadi apakah pengaruh yang umum berapa persen, pondoknya berapa persen? Ibu minta penjelasannya. Oh, baik. Terima kasih. Terima kasih pada Ibu Nur yang telah memberikan pertanyaan kepada saya. Untuk berapa persennya? 80% pelajaran pondok, sedangkan 30%-nya untuk pelajaran umum. Berarti lebih besar lagi pengaruh pondok. Iya. Bisa diberikan contoh dan fakta yang betul-betul pengalaman Ananda. Baiklah. Jadi sewaktu saya belajar di sini, lebih tepatnya belajar bahasa Arab, nahwu ataupun pelajaran bahasa Arab lainnya seperti fikih, saya merasa di situ kereligiusan dalam diri saya meningkat, sehingga itu sangat berpengaruh terhadap saya. Baik itu terjadi di luar sekolah Babu Salam atau masih di lingkungan Babu Salam. Apakah kecerdasan intelektual itu cuma 20% dibanding dengan kecerdasan soft skill, karakter? Baiklah, karena kecerdasan intelektual itu bisa didapat dengan kita membaca buku atau diajar oleh seorang. Tapi kalau masalah kecerdasan atau kemampuan kita mengendalikan karakter, itu tergantung kita bagaimana menyikapinya, dan itu pasti susah. Kita harus banyak belajar, lebih banyak daripada kita mengandalkan pengetahuan umum. Kalau menurut Ibu ya, kalau pendapat Ibu nih, kalau intelektualnya tinggi, apakah karakter anaknya bagus, baik, akhlaknya? Bagaimana pencerminannya? Karena ini memang karakter yang dibangun kan? Iya. Judulnya tentang karakter. Jadi apakah intelektual seseorang yang tinggi mencerminkan moral atau akhlaknya yang baik? Tinggi juga seperti itu. Apakah seimbang? Apakah bertolak belakang? Apakah sama saja?
Mohon penjelasannya karena ini memang yang sangat bagus. Judul Ananda inilah dia. Di dalam belajar itu menguasai yang tidak terlihat. Kan tidak terlihat kan? Ananda selama ini perubahannya dari yang tidak mau sholat menjadi sholat. Itu kan perubahan karakter juga. Dari yang tidak tahu mengaji jadi tahu mengaji, seperti itu. Jadi gimana ya kalau menurut penulis, apakah intelektual mempengaruhi orang cerdas akhlaknya baik, atau orang yang sedang akhlaknya baik, atau orang yang rendah kecerdasannya akhlaknya baik? Bagaimana menurut penulis? Terima kasih. Terima kasih. Menurut saya, kecerdasan intelektual dan kecerdasan karakter dalam mengelola karakter itu harus sebanding, harus sama. Karena jadi kalau kita bekerja di masa depan nanti, yang dipakai kita sebagian besar itu karakter kita, kepribadian kita. Intelektual itu bakal mengikuti bagaimana nanti alur selanjutnya. Berarti sebanding? Ya, seharusnya sebanding. Sebanding antara intelektual dengan Kecerdasan. karakter. Iya, karakternya. Oh, baik. Nanti saya minta Ananda untuk mencari perbandingannya. Itu tugas tuh untuk tambahan ini ya. Bagaimana itu? Tentang berapa kecerdasan orang, berapa apanya? Bagaimana karakternya? Dibuat seperti angket gitu. Jadi Ananda lihatlah dari anak yang 10 besar. Ya. Kemudian buat juga tentang moralnya. Moral lagi. Moralnya bagaimana? Hanya itu dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Karim ada? Bahar. Sedikit ya, Hamanda. Ini yang berpengaruh ini faktor-faktor apa saja yang berpengaruh terhadap pembelajaran SMA di Babu Salam ini kira-kira? Yang pertama, yang pasti itu faktor pengajar atau faktor gurunya. Terus yang kedua, itu faktor lingkungan sekitar yang menyebabkan apakah dia ingin belajar atau tidak. Terus yang ketiga itu ada faktor sarana dan prasarana sebagai penunjang menumbuhkan gairah untuk belajar. Yang keempat ada peraturan dan sanksi untuk mengendalikan karakter atau kepribadian siswa tersebut. Oke, kalau menurut pengamatan Amanda, karakter SMA di Babu Salam ini bagaimana kira-kira, sejauh mana pengaruhnya terhadap? Maksudnya lebih menonjol ke umum untuk maksudnya gimana sih? Ya, pengaruhnya sejauh mana kira-kira karakter ini di SMA Babu Salam ini terhadap ini pembelajaran nih? Kalau yang paling menonjol itu faktornya bagian lingkungan. Karena itulah pada saat proses imitasi yang saya bilang tadi, bahwa adanya tiru dan meniru. Jadi ibaratkan kalau kita melihat seseorang melakukan itu, kita juga mengikuti seorang tersebut. Jadi itulah kalau dalam belajar juga, jika kita melihat seorang belajar, maka kita juga ingin belajar juga agar terlihat menonjol. Oke, ya, terima kasih. Tadi Ananda sampaikan tadi pengaruh pembelajaran pondok dengan pelajaran umum. Kemudian kan ada output. Di output ini Ibu ingin tahu bagaimana kan dia sebelum output kan input dulu. Iya. Ananda berasal dari mana? Dumai. Dumai. Input Ananda dari Dumai. Iya. Kemudian outputnya nanti bagaimana outputnya yang Ananda lihat selama ini, kakak-kakak Ananda yang berada dari daerah-daerah sekarang kuliah dan mereka berhasil mendapatkan fakultas-fakultas yang bagus, mendapatkan tempat universitasnya yang bagus dan jalur seleksinya yang juga berkompetitif. Bagaimana pendapat Nanda tentang ini? Ada income dan output. Outcome dan output. Outcome dan output. Silakan kepada Amanda.
Kalau menurut saya seperti artinya outcome itu artinya pengetahuan umum. Jadi kalau saya lihat atau saya teliti dari kakak sebelumnya, maaf sebelumnya, saya merasa bahwa di tahun ini outcome-nya terbentuk lebih bagus dibanding kakak sebelumnya. Jadi saya merasa bahwa kualitas belajar semakin meningkat lah. Berarti outcome-nya lebih baik, Lebih baik. progresnya. Iya. Oh gitu. Bagaimana Ananda bisa menentukan progresnya lebih baik? Progres, outcome dan output lebih baik dari mana dasarnya? Dasarnya. Dasar penilaian Ananda, itu aja. Oh, Terakhir nih. baiklah. Menurut saya dasar penilaiannya itu tergantung dengan siswanya sendiri sih. Apakah dia berkeinginan sekali untuk belajar atau tidak? Walaupun sebenarnya dia mungkin pintar untuk menguasai suatu hal, tetapi kalau dia malas misalnya, itu mungkin akan sangat mempengaruhi dalam progres itu. Iya. Berarti motivasi sangat tinggi, sangat mempengaruhi outcome dan output. Ya. Terima kasih Ananda, saya sangat sangat merasa terharu ya, usia masih SMA sudah bisa menyatakan pendapat yang begitu pasti ya, menyampaikannya dengan ya, dengan usia lah, dengan sesuai dengan apanya lah. Tapi sangat bagus penyampaiannya. Hanya itu. Ada Pak Karim tambahan? Terakhir Amanda, coba kalian simpulkan dari hasil penelitian kalian ini, ya, pengaruh sistem pembelajaran ini pembelajaran umum dan pondok ini terhadap karakter siswa. Jadi ya, kalian simpulkan dan apa sarannya kira-kira terhadap semua lembaga ini, ya, aspek. Jadi Simpulan. di sini bahwa karakter remaja itu terbentuk oleh faktor eksternal salah satunya. Salah satunya itu seperti faktor lingkungan, masyarakat, dan di sekolah. Nah, oleh karena di sekolah itu teman bergaulnya atau sosialisasi itu lebih berkembang, maka itu sangat berpengaruh terhadap karakter siswa tersebut. Maka dari itu, sekolah atau guru pun juga perlu memperhatikan atau mengelola strategi pembelajaran yang bagus agar tercipta sebuah kualitas dan siswa juga berintelektual tinggi. Walaupun sebenarnya beberapa hal dalam sistem belajarnya itu ada yang menyimpang, tetapi tetap saja itu balik lagi kepada temperamen siswa itu sendiri. Bagaimana cara dia menyikapinya dalam belajar, atau dia memperhatikan suatu hal, dan kemudian peranan sekolah untuk menyikapi hal tersebut adalah lebih tepatnya untuk meningkatkan pendidikan karakter serta pendidikan moral sebagai bahan dasar. Itu peran sekolah. Iya. Jadi saran Anda? Sarannya untuk pihak sekolah, lebih tepatnya saya ingin lebih ditingkatkan bimbingan konseling terhadap siswa yang bermasalah dalam belajar. Ini Ibu nih. Insya Allah Ananda, dengan adanya Ananda angkat judul ini, maka kita tahulah bahwa sekolah kita ini kualitasnya bagaimana. Dan dari penilaian Ananda sendiri, itu bukan kami yang menilai, itu kalau penilaian Ananda itu fakta. Jadi tidak dibuat-buat. Itu fakta yang Ananda rasakan sendiri. Iya. Dan alhamdulillah, berarti pendidikan di Babu Salam ini ada progres yang sangat baik dan memberikan karakter menjadi lebih baik.
Semoga semuanya akan mencapai apa yang diinginkan, terutama untuk Putri Amanda. Semoga Amanda Hafizah. Semoga Amanda Hafizah kedepannya lebih sukses lagi dan lebih giat lagi, motivasi tinggi lagi. Udah Pak Karim? Baiklah, kita tutup presentasi Ananda dan semua kegiatan kita pada hari ini untuk Putri Amanda Hafizah. Tadi untuk Ibu ya, untuk tingkatkan lagi apa tadi nak sarannya? Membuat angket untuk tentang kecerdasan intelektual dan karakter moralnya. Oh iya, tadi Ibu yang memberikan tugas ya sama Putri Amanda Hafizah bahwa buat angket tentang perbandingan kecerdasan dengan moral karakter anak-anak yang 10 besar dengan yang paling bawah. Ya, 2 ya, yang paling bawah juga. Atau 3 lah. Anak yang sedang, anak yang 10 besar sama anak yang bawah. Itu dalam kelas 3 aja. Iya, nanti bagaimana terhadap moralnya. Jadi itu. Satu lagi, sejauh mana progresnya tadi, tolong Ananda lihat lagi kakak-kakak yang lalu, di mana saja diterima di perguruan tinggi dan jurusannya apa, kemudian melalui jalur apa, ya itu tugasnya ya nak ya. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah, silakan ditutup. Saya ucapkan banyak kali terima kasih karena sudah memberikan perhatian, dan akan saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.